Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan Cool secara online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita boleh mengalami Tuhan, boleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan boleh memenuhi setiap kita. Dan kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah bagi setiap kita. Sama-sama kita memuji nama Tuhan, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sama-sama kita memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Kami terus belajar percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang menyertai setiap kami sepanjang hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus kami hidup dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu Tuhan. selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami percaya Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman percaya kami nyatakan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kami bawa iman pengharapan kami kepada Tuhan. Pernyataan iman kami bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang baginya tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Shabata karala malam. Kami menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami percaya
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara call online malam hari ini. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengar pesan Tuhan. Sebelum mendengar pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat call. Kami tahu bahwa Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Di mana kami menaikkan pujian, doa penyembahan kami. Engkau bertata atas pujian kami. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Bapa, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan kerinduan-Mu buat gereja-Mu. Sehingga gereja-Mu mengalami sesuatu yang baru malam hari ini. Hal-hal yang baru, hal-hal yang supranatural terjadi buat umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan malam hari ini bicara tentang tema dari Gembala Rayon. Nah, saya mau katakan di tahun 2026, tema dari Gembala Pembina kita itu tentang amanat agung. Nah, saya nggak akan bicara tentang amanat agung Bapak Ibu, cuman akan saya cuplik sedikit ya. Bagaimana kita menyelesaikan amanat agung itu? Ya, Gembala Pembina katakan ada 5 hal yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, yang pertama, sampaikan kabar baik, yaitu Injil Kerajaan. Ya. Yang kedua, perlengkapi para murid agar menjadi dewasa dan melayani Tuhan. Ya. Yang ketiga, yaitu meringankan penderitaan orang lain. Keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan kul-kul yang baru. Ayo yang hari-hari ini kulnya ya sudah mulai banyak anggotanya dan sudah ada yang dewasa untuk menggembalakan. Kita buat kul-kul yang baru. Itu artinya kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, memang nggak mudah Bapak Ibu. Ya. Ketika kemah kita dibongkar, ada nggak yang nggak nyaman, ya? Tapi ini adalah perintah Tuhan. Dirikan kul-kul baru, bentuk kul-kul yang baru.
Tema dari Gembala Rayon kita tentang level up. Katakan level up. Ya, tahun 2026 adalah tahun level up. Nah, firman Tuhan malam hari ini saya akan bicara tentang level up. Saya dikasih tema yaitu tentang let's go the past, embrace the new. Yaitu melepaskan masa lalu dan menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saudara, untuk menerima sesuatu yang baru, itu ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Masa-masa lalu kita harus lepaskan. Percaya Bapak Ibu, bahwa di tahun ini sesuatu yang baru, sesuatu yang supranatural yang daripada Tuhan, itu kita akan alami. Yaitu level up itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, beberapa hari yang lalu ketika saya menanyakan, apa yang diharapkan di tahun 2026 dengan tema level up? Ya, ada yang bilang bahwa, Pak, saya akan mengalami promosi yang daripada Tuhan. Kemudian yang lain dia bilang, level up itu bicara tentang bagaimana kita akan dipromosikan. Enggak salah Bapak Ibu. Imani bahwa di tahun 2026 Tuhan menyediakan sesuatu yang baru, yang supranatural itu dalam hidup kita. Level up itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, malam hari ini, kalau kita mau rindu level up, sesuatu yang baru itu terjadi, yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Mau enggak kita melepaskan pola-pola pikir yang lama? Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 18. Dikatakan begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, aku di sini adalah huruf besar, itu artinya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu tahu? Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bapak Ibu, Tuhan katakan, di tahun 2026, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, ada yang baru, ada yang supranatural dalam hidup kita. Level up itu akan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan apa? Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, membuat jalan di padang gurun itu tidak mudah. Membuat sungai-sungai di padang belantara itu tidak mudah. Itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Itu adalah hal yang supranatural. Ya, Bapak Ibu tahu yang hal-hal yang supranatural? Ya, itu hanya bisa dibuat dan dikerjakan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang supranatural yang daripada Tuhan? Hal-hal yang baru yang daripada Tuhan yang belum pernah kita alami. Yang pertama, dikatakan ayat yang ke-18, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apa itu, Pak? Hal-hal yang dahulu. Yaitu pola pikir kita, Bapak Ibu. Pola pikir kita yang lama. Tuhan bilang apa? Enggak usah ingat-ingat.
tinggalkan pola pikir kita yang lama. Bapak Ibu, tanpa sadar, ya, pola pikir kita itu dibentuk dari sejak kita lahir. Ya. Baik itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam siapa kita bergaul, itu membentuk pola pikir kita. Dan sayangnya ada banyak pola-pola pikir lama kita yang salah. Dan itu harus dirubah, ditinggalkan untuk kita menerima sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Ya. Pak, gimana caranya? Saya bisa meninggalkan pola pikir yang sudah lama menaun sekali, yang sudah tertanam dalam pikiran kita. Coba kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, Tuhan mau kita berubah pola pikir kita. Tuhan katakan, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Saudara, kita lahir di dunia, ada stigma-stigma pola pikir yang lama yang sejak lahir kita, itu kita harus ubah. Ya. Bagaimana cara mengubah pola pikir kita yang sudah, saudara, lengket, sudah ada di benak kita sejak lahir, Bapak Ibu. Tidak bisa dengan cara yang lain kecuali setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Makanya di Mazmur katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau saya boleh analogkan, saudara ya, pola pikir lama kita itu seperti kopi. Ya, kopi itu adalah warnanya adalah hitam, ya pekat lah gitu ya, kecoklatan gitu ya. Kalau yang suka minum kopi pasti tahu. Nah, kalau kopi di dalam gelas ini, bagaimana cara kita agar air kopi ini menjadi jernih? Ya, kopi hitam ini adalah pola pikir lama kita. Ya. Pola pikir lama kita akan ubah supaya menjadi yang baru, yang jernih, yang baru yang daripada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali kita setiap hari memasukkan air kehidupan itu, firman itu. Ya. Nggak bisa cuman hanya seminggu sekali, nggak bisa. Ya, setiap hari kita masukin firman, mungkin sudah sebulan ya. Jadi warna mungkin udah agak coklat susu gitu ya. Terus kita masukin lagi. Sehingga air kopi yang warnanya hitam, lama-lama Bapak Ibu akan menjadi jernih. Ya memang gak enak. Sekali lagi kadang-kadang itu adalah peperangan, saudara. Saya ambil contoh begini. Pola pikir yang salah, pola pikir kita yang lama. Kalau kita bicara tentang mengampuni Bapak Ibu, ya, itu biasanya agak susah, benar nggak? Susah untuk mengampuni. Kenapa? Wong dia yang salah kok, bukan saya. Enak aja, saya yang harus mengampuni. Itu pola pikir lama, pola pikir dunia. Makanya ketika setiap hari kita diisi firman, kita bisa tahu
bahwa Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Sehingga saudara terjadi pertempuran di pikiran kita. Akhirnya hati nurani kita ngomong, kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Kamu juga harus bisa mengampuni. Nah, ini kita bisa lakukan kalau setiap hari, saudara, kita bergaul dengan Tuhan. Kita merenungkan firman itu siang dan malam. Seperti di Kul malam hari ini. Sehingga pola pikir kita akan berubah. Bapak Ibu, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau sesuatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, Petrus punya pola pikir yang salah. Walaupun memang maksudnya bagus. Ketika Tuhan Yesus, ketika dia mendengar Tuhan Yesus akan disalibkan, akan dianiaya, disalibkan, Petrus bilang apa sama Tuhan Yesus? Ya, dikatakan Petrus menarik Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ini tidak akan menimpa Tuhan sekalipun. Ya, sekali-sekali ini tidak akan menimpa Tuhan. Baik nggak Petrus maksudnya? Baik. Dia guru Petrus. Ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ya. Enyahlah iblis engkau dari hadapanku. Nah. Enyahlah iblis engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, seringkali pikiran manusia, pikiran kita itu salah. Petrus pun sekalipun mereka adalah Rasul Petrus yang dekat dengan Yesus, dia punya pola pikir yang salah. Seringkali juga kita begitu, bukan? Tapi dengar baik, kalau kita mau mengalami sesuatu yang baru, level up, yang supranatural yang daripada Tuhan. Tuhan bilang apa? Ubah mindset kita, pola pikir kita. Itu kita bisa ubah pola pikir kita dengan cara apa? Setiap hari kita membaca firman. Setiap hari kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ya, dimulai tahun yang baru ini di bulan Februari, kita mau lebih lagi intim dengan Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga itu yang mengubah kita, mengubah pola pikir kita. Pola yang lama dalam hidup kita, pola yang salah dalam hidup kita. Itu dengan diganti dengan pikiran dan kehendak Allah.
dalam hidup kita. Maka sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang saya mau bagikan Bapak Ibu, ya. Apabila kita rindu mengalami sesuatu yang baru, yang supranatural, kita harus mau mengubah pola pikir kita yang salah. Pola-pola yang lama, yang dahulu, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mau lepaskan. Supaya kita menerima yang sesuatu yang baru daripada Tuhan. Yang kedua, kita baca di dalam 1 Korintus 13, ayat yang ke-11. Yang kedua adalah kita harus tanggalkan pola pikir anak-anak. Kita harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan untuk menerima sesuatu yang baru. Ya. Dikatakan begini, 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, maka aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Bapak Ibu, kalau kita punya anak, ya, masih bayi, taruhlah mungkin umur 2 atau 3 tahun. Ya. Nggak mungkin umur segitu kita kasih motor buat dikendarai, betul? Ya. Pasti mulai dari 2-3 tahun itu dikasih roda 3. Bahkan kadang-kadang masih didorong. Nah, kalau menginjak umur taruhlah mungkin 9-10 tahun, ya, naik lagi menjadi sepeda. Ya. Menerima kepercayaan lebih daripada orang tuanya. Tapi apa yang terjadi ketika anak itu sudah dewasa? Umur 17 tahun. Kalau dia meminta sesuatu, minta motor atau minta mobil, pasti orang tuanya akan berikan. Betul? Ya. Hanya orang-orang yang dewasa yang akan diberi kepercayaan lebih sama Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa akan diberikan kepercayaan yang baru oleh Tuhan. Sama dengan Bapak kita. Bapa kita tahu kapasitas kita, kedewasaan kerohanian kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kepercayaan yang daripada Tuhan, hal yang baru, yang supranatural, itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Seorang anak kecil itu tidak tahu batas-batas. Nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah. Ya. Makanya orang tuanya nggak kasih kepercayaan lebih. Ya. Sebaliknya orang dewasa itu punya batas-batas. Tahu batas-batasnya. Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, ini bukan kehendak Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus tadi jelaskan ya. Kalau engkau masih anak-anak, berpikirnya seperti anak-anak. Tingkah lakunya seperti anak-anak. Ya. Kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dengan umur kita. Tapi seberapa kita mau meresponi Tuhan.
Seberapa kita intim dengan Tuhan itu menentukan kedewasaan kita. Sehingga mengubah pola pikir yang anak-anak menjadi pola pikir yang dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo. Saya terlalu percaya bahwa tahun ini adalah tahun level up. Di mana Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kita mengalami hal-hal yang baru, yang supranatural yang daripada Tuhan. Kita rindu mungkin dari doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Ubah pola pikir kita. Pola-pola yang lama yang sudah terbentuk, kita mau hancurkan. Isi dengan firman Tuhan. Sehingga pola pikir yang baru itu akan lahir dalam hidup kita. Tinggalkan pola pikir anak-anak yang tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, nggak tahu batas-batas, ya kewajaran, saudara. Tinggalkan dosa. Ya, kalau kita dewasa, tahu mana ini yang salah, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, mana yang menyakitkan hati Tuhan, kita tinggalkan. Itu dewasa, Bapak Ibu. Ya. Nggak usah berkecil hati. Nggak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kalau engkau meresponi firman Tuhan malam hari ini, saya percaya level up itu akan terjadi dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dua hal ini yang saya boleh bagikan malam hari ini di call online. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana, saya rindu ini bisa mengubahkan hidup kita. Sehingga Tuhan percayakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita akhiri pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu yang menegur kami untuk kami menanggalkan pola pikir kami yang lama. Pola pikir yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Pola pikir kekanak-kanakan. Kami mau tanggalkan malam ini Tuhan. Dan mulai malam hari ini, kami mau isi pikiran kami dengan apa yang baik yang daripada Tuhan. Yaitu kebenaran firman-Mu itu terus mengisi hidup kami. Sehingga pola pikir kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya percaya bahwa di tahun 2026, keluargaku, pekerjaanku, hubungan keluargaku akan mengalami terobosan, akan mengalami hal-hal yang supranatural dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami. Kami tahu bahwa persembahan adalah bagian daripada penyembahan kami. Kami memberi bukan karena keharusan, tetapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau melihat tangan-tangan yang memberi dan memberkati setiap benih yang ditabur oleh tangan-tangan umat-Mu. Aku berdoa, pakai benih-benih ini untuk memperbesar kerajaan Tuhan
dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang menabur diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya dan kami terima itu. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya mau mengundang kita semua sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pertemuan Kul pada hari ini. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Anugerah kasih karunia di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat. Dan pengurapan, persekutuan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.